Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa teori. Dimulai dari ruang contoh, kejadian, irisan dua kejadian, paduan dua kejadian, dan yang terakhir komplement suatu kejadian. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang contoh atau disebut dengan ruang sampel. Dalam statistika, kita menggunakan istilah percobaan bagi sembarang proses yang membangkitkan suatu data. Suatu percobaan dapat berupa pelemparan sekeping mata uang, di mana dalam percobaan ini hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu gambar atau angka. Jadi, dari ini kita bisa mendefinisikan ruang contoh itu. Apa sih ruang contoh? Yaitu himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan yang dilambangkan dengan huruf S, ya, itu ruang contoh atau ruang sampel. Setiap kemungkinan hasil dalam suatu ruang contoh disebut unsur atau anggota ruang contoh tersebut, atau lebih singkat lagi kita sebutnya titik contoh. Seandainya banyaknya unsur ruang contoh ini terhingga, kita mungkin dapat mendaftarkan unsur-unsur tersebut dengan menggunakan koma untuk memisahkan setiap unsur dan menutupnya dengan kurung kerawal. Jadi, ruang contoh S bagi percobaan pelemparan mata uang ini dapat kita tuliskan seperti ini, ya. Di mana tadi S itu ruang contoh itu kita lambangkan dengan S, ya. Terus kemungkinan munculnya ini gambar dan angka kita pisahkan dengan koma dan kita kasih kurung kerawal, ya. Gimana? Sampai di sini bisa paham ya apa itu ruang contoh dan bagaimana cara penulisannya. Selanjutnya, ya, dimana ini tadi G itu gambar dan A itu angka, ya. Selanjutnya, kita lihat contoh terlebih dahulu. Perhatikan percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6. Bila kita tertarik pada bilangan yang muncul, maka ruang contohnya. Karena mata dadunya ada 6, jadi kemungkinan munculnya itu ada 6, yaitu ini ya kita tuliskan sampel 1. Ini ruang sampelnya 1, yaitu kita kasih kurung kerawal, di mana yang kemungkinan muncul 1, 2, 3, 4. Ini ya, di mana koma ini pemisahan antara kemungkinan muncul 1, muncul 2, muncul 3, muncul 4, muncul 5, dan muncul 6, ya. Kemudian, ini ada contoh satu lagi, tetapi bila kita tertarik pada apakah bilangan yang muncul genap atau ganjil, maka ruang sampelnya menjadi, yaitu, nih kurung kerawal ini kita kasih dulu ruang sampelnya atau ruang contohnya itu dengan kode S2, yaitu kurung kerawal, kemungkinan muncul genap atau ganjil, ya. Dari contoh itu memperlihatkan kenyataan bahwa lebih dari satu ruang contoh dapat digunakan untuk menerangkan hasil dari suatu percobaan, ya. Di sini kita juga bisa lihat bisa ruang contohnya seperti ini atau yang ini tuh tergantung kitanya mau melihatnya apa, ya. Dalam hal ini, S1 ini sampel yang pertama ini mengandung informasi lebih banyak dibandingkan S2, ya. Dapat kita lihat ini informasinya lebih banyak karena semua kemungkinan muncul, sedangkan yang S2 ini hanya genap atau ganjilnya saja. Bila kita mengetahui unsur atau anggota S1 mana yang muncul, maka kita dapat mengatakan dengan pasti anggota S2 yang muncul.
Tetapi pengetahuan tentang anggota S2 yang muncul tidak cukup membantu untuk mengetahui anggota S1 ini ya. Jadi kalau S1-nya muncul, kita bisa melihat S2-nya. Tapi kalau cuma S2-nya, kita nggak bisa lihat untuk ruang sampel S1-nya. Secara umum, lebih baik bila yang kita ambil sebagai ruang contoh adalah himpunan yang mengandung paling banyak informasi mengenai hasil-hasil percobaan tersebut. Di mana di sini yang lebih banyak informasinya itu yaitu ruang sampel atau ruang contoh yang pertama ini ya. Untuk lebih jelasnya, dalam beberapa percobaan adalah sangat membantu kita merinci semua anggota ruang contoh secara sistematik melalui sebuah diagram pohon ya. Mari kita lihat contohnya. Ini diagram pohon. Misalnya kita ada 3 benda yang akan kita ambil ya. Di sini kita buat dulu benda pertama, benda kedua, benda ketiga ya. Di mana ini benda pertama, yaitu kita kemungkinan mengambil, ini kita kasih kode aja huruf D dan N ya. Atau bisa kasih kode iya atau tidak, jadi ambil yang D atau yang N. Kemudian ini ya, kemungkinan untuk benda kedua juga ada 2 kemungkinannya, ada D dan N ya. Selanjutnya ini tadi dot N ya, jadi kita buat menjadi seperti ini ya. Sampai di sini adik-adik bisa paham ya kenapa kita buat seperti ini. Jadi di sini maksudnya apa? Misalkan pada kali pertama itu kita ambil benda pertama D, benda keduanya D, dan benda ketiganya D. Itu untuk kejadian yang pertama, atau kita sebut titik contoh yang pertama. Jadi D, D, D. Selanjutnya yang kedua, kemungkinan munculnya itu benda pertama D, benda kedua N, dan yang ketiga N ya. D, D, N. Begitu ya. Ini kita tulis semua kemungkinan yang muncul ya. Kemudian yang ketiga ini D, N, D. Kemudian D, N, N. Yang untuk satu lagi N, D, D. N, D, N. N, N, D. Dan N, N, N. Sejauh ini bisa paham ya adik-adik. Jadi kalau misalnya ada 3 benda, jadi kita rincikan aja buat diagram pohon ini biar lebih mudah. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejadian. Apa sih itu kejadian? Kejadian adalah suatu himpunan bagian dari suatu ruang contoh. Untuk setiap kejadian, kita membentuk sebuah kumpulan titik contoh yang merupakan himpunan bagian ruang contoh. Himpunan bagian ini mencakup semua anggota ruang contoh yang menyusun kejadian itu. Untuk lebih jelas ya, mari kita lihat contoh ini ya. Bila diketahui ruang contoh S sama dengan, ini kurung kurawal, T, di mana nilai T ini yaitu lebih besar sama dengan 0 ya. Sedangkan T adalah tahun komponen elektronik tertentu, maka kejadian A yaitu komponen tersebut rusak sebelum akhir tahun kelima dapat dinyatakan sebagai himpunan A ya, di mana T ini adalah tahun tadi dimulai dari ini yaitu rusak sebelum akhir tahun. Jadi 0 tahun dimulai dari 0 tahun sampai dengan sebelum 5 tahun. Jadi kita buat ini ya, kejadiannya seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian ruang contoh ya. Sampai di sini bisa paham ya. Selanjutnya kita lihat apa sih kejadian sederhana dan kejadian majemuk? Ya. Ini,
Kejadian sederhana yaitu bila suatu kejadian dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik contoh. Sedangkan kejadian majemuk, kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Untuk adik-adik biar lebih bisa memahaminya, mari kita langsung lihat ke contohnya ya. Kejadian terambilnya kartu hati dari seperangkat 52 helai kartu dapat dinyatakan sebagai A. Hati yang merupakan himpunan bagian dari ruang contoh yaitu hati, sekop, klever, dan wajik. Jika A adalah kejadian sederhana, kejadian B yaitu terambilnya kartu merah merupakan kejadian majemuk ya. Karena B yaitu hati dan wajik, yaitu hati wajik ya. Jadi untuk B ini kan kejadian majemuk gabungan dari dua kejadian yaitu kejadian hati dan wajik karena yang diminta kartu merah ya. Jadi kita bisa menulisnya yaitu B sama dengan kurung kerawal yaitu hati, koma ini pemisah antara dua kejadian dan wajik ya. Sampai di sini bisa dipahami dengan baik ya. Kemudian kita lanjut dengan ruang nol. Apa itu ruang nol? Ruang nol atau ruang kosong atau juga disebut dengan himpunan kosong adalah himpunan bagian ruang contoh yang tidak mengandung satupun anggota. Kejadian ini kita lambangkan dengan ini ya. Ini lambang untuk himpunan kosong atau ruang nol. Kemudian kita akan membahas apa itu irisan dua kejadian. Irisan dua kejadian A dan B dilambangkan dengan A, iris B. Ini kita punya iris ya. Ya seperti bentuk huruf U arah ke bawah, itu simbolnya. Adalah kejadian yang mengandung semua unsur persekutuan kejadian A dan B. Jadi kalau irisan itu kedua kejadian yang ada pada A dan B ya. Kemudian ini contohnya biar adik-adik lebih paham. Misalkan kita ada ruang sampelnya atau ruang contohnya itu A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B itu 2, 4, 6, 8. Jadi persekutuan ini artinya yang sama yang terdapat pada kejadian A dan kejadian B. Ada apa? Ada 2 dan 4. Jadi A iris B yaitu 2 dan 4 ya. Sejauh ini bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya kejadian saling terpisah. Dua kejadian A dan B dikatakan saling terpisah bila A gabung. A dan B tidak ini ya, A dan iris B tidak sama dengan 0, artinya A dan B tidak memiliki unsur persekutuan ya. Jadi tidak ada yang sama. Jadi contohnya, misal sebuah dadu dilempar, A adalah kejadian muncul bilangan genap dan B adalah kejadian muncul bilangan ganjil. Ya, ini kejadian saling terpisah ya. Jadi kejadian A itu munculnya 2, 4, dan 6, dan kejadian B munculnya 1, 3, dan 5. Jadi dari sini kita bisa melihat tidak ada unsur persekutuan atau tidak ada unsur yang sama ya antara kejadian A dan kejadian B. Jadi tidak memiliki titik persekutuan karena bilangan ganjil dan genap tidak mungkin muncul secara bersamaan pada satu kali pelemparan sebuah dadu. Jadi dapat dikatakan kejadian A iris kejadian B tidak sama dengan ini ya. Jadi 0 atau himpunan kosong yang berarti kejadian A dan B saling terpisah. Selanjutnya, paduan dua kejadian. Paduan dua kejadian A dan B dilambangkan dengan ini seperti huruf U ke atas ya. Dimana tadi kalau irisan lambangnya itu huruf U ke bawah, sekarang ini U ke atas. Jadi kita baca ini gabungan ya.
adalah kejadian yang mencakup semua unsur atau anggota A dan B atau keduanya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Jika A yaitu 2, 3, 5, 8 dan B yaitu 3, 6, 8. Jadi A gabung B yaitu 2, 3, 5, 6, dan 8. Jadi semua unsur yang ada pada A dan unsur ada pada B itu kita tuliskan semuanya ya. Selanjutnya, komplemen suatu kejadian. Komplemen suatu kejadian A relatif terhadap S adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota A. Kita lambangkan komplemen A itu dengan A aksen, ya, itu lambang untuk komplemen suatu kejadian. Untuk contohnya, perhatikan ruang contoh S, yaitu buku, anjing, rokok, uang logam, peta, perang. Jika A, anjing, perang, buku, dan rokok. A komplemen, ya. A komplemen ini yang bukan unsur A, tapi dia kita lihat pada ini ya, gini-gini, biar adik lebih paham. Ini perhatikan loh, contohnya ini. Sedangkan dikasih tahu kejadian A-nya seperti ini. Jadi A komplemen itu kejadian yang bukan kejadian A ini. Jadi apa? Uang logam dan peta ya. Bagaimana sampai di sini adik-adik bisa memahami dengan baik ya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.